Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom bagi yang ada di rumah. Shalom, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah cukup lama. Dan ini adalah bulan ke-10 dari tema yang kita punya, yaitu apa tema kita, saudara? Apa? Ebenezer. Artinya apa Ebenezer? Maknanya apa? Sampai sekarang dan seterusnya apa? Tuhan menolong kita, the stone of help, batu pertolongan. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dari bulan Januari bahkan akhir Desember, kita selalu diyakinkan kita punya Tuhan yang sanggup menolong dalam segala perkara, dalam hal apapun. Tuhan selalu siap dan pasti dapat menolong. Amin. Pertanyaannya, setelah 10 bulan kita mendengar Tuhan yang sanggup menolong itu, apa tindakan kita? Apa respon kita? Saudara kasih Tuhan, salah satu gambaran tipikal hubungan kita dengan Tuhan itu seperti guru dan murid. Kalau saudara membaca Alkitab, maka di situ ditulis maka Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, secara umum yang namanya guru itu dia akan mengajar, betul enggak? Dia akan memberi pelajaran, dia akan memberi pengajaran, betul tidak? Nah, Tuhan Yesus memberi pengajaran pada kita. Firman Tuhan ini adalah pengajarannya, dan kita adalah murid-muridnya. Pertanyaannya, apakah kita sebagai murid, kita sudah punya yang namanya telinga seorang murid? Seperti Nabi Yesaya mengatakan, berikan aku lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Pertanyaannya, apakah setelah kita mendengar dan diyakinkan kita punya Tuhan yang sanggup menolong, apakah kita sudah melakukan tindakan kita? Seorang guru yang pinter, yang pandai mengajar, ketika dia mengajar murid-muridnya, tapi murid-muridnya pasif, itu gurunya juga anyel. Saya pernah mengajar di SMA beberapa waktu, dan saya pernah mengajar mahasiswa sekitar 7 tahunan lah saya jadi seorang pengajar. Satu kali pernah kelas saya itu lebih dari 40 mahasiswa. Nah, kemudian saya tanya, ini yang mata kuliah saya tempuh seberapa orang? Ada kira-kira 5 orang. Saya bilang begini, silahkan pilih ambil mata kuliah saya atau mata kuliah yang lain. Kalau kamu bagi, saya pastikan kamu nggak akan lulus mata kuliah saya. Gitu. Akhirnya ada 3 yang keluar karena dia tempuk, dan 2 ikut ambil mata kuliah saya. Saya punya mahasiswa dan mereka mendengar apa yang saya ajarkan. Tapi kalau apa yang saya sampaikan kemudian mereka kelihatan tidak mudeng, itu juga menyusahkan bagi saya. Hal yang sama saya percaya ketika gereja, ketika kita menyampaikan pengajaran, kita menekankan kita punya Tuhan sebagai penolong dan tidak ada respon dari anak Tuhan, kita bertanya-tanya, ada sesuatu apa? Kita sudah diyakinkan kemarin bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita tahu walaupun dalam segala perkara, keadaan apapun, keadaan sulit apapun, tapi Tuhan selalu sanggup menolong. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengalami pertolongan Tuhan itu? Ketika zaman yang sulit seperti ini, apakah yang dikatakan Tuhan sebagai penolong itu nyata dalam hidup kita? Hari ini orang mengatakan keadaan resesi. Ya memang betul. Beberapa negara mengalami tingkat resesi yang cukup tajam, ada yang di atas 30%. Ada satu artikel yang saya baca, Indonesia itu minus 1%. Itu jauh lebih baik saudara dibandingkan beberapa negara yang maju, bahkan sampai 32% minusnya. Dan satu laporan yang pernah saya baca bahwa tingkat kesembuhan corona di Indonesia itu di atas 74%. Itu satu keadaan yang jauh lebih baik dari beberapa negara. Nah, memang kalau saudara perhatikan, wah sekarang yang terpapar banyak, kenapa? Memang swab massal, jadi mudah diketahui. Tapi perhatikan, yang sembuh itu juga cukup banyak. Ini menjadi satu indikasi keberhasilan pemerintah dan kesiapan untuk menangani virus corona ini.
Jadi walaupun dalam keadaan yang sulit seperti ini kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan bagi bangsa kita. Pertanyaannya apakah ketika kita meyakini bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup bertindak luar biasa dan menimbulkan kekaguman, itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin bahwa Tuhan itu sekedar konsep dalam diri kita. Sebagai contoh, semua orang percaya adanya Tuhan yang maha kuasa. Ketika ditanya apa buktinya Tuhan maha kuasa? Oh, dia menciptakan alam ini. Oh, betul. Dia menciptakan matahari, betul. Tapi pertanyaannya adalah, secara pribadi, kedahsyatan dan kemahakuasaan itu apakah terjadi bagi kita secara pribadi? Di dalam teologi itu ada dua namanya penyataan. Yang disebut pertama itu general revelation atau penyataan umum bahwa Allah itu menciptakan alam semesta, itu betul. Tapi juga ada yang namanya spesifik. Ada penyataan khusus di mana Allah jadi manusia dan Alkitab mengatakan ia sudah tinggal diam di antara kita, firman jadi daging. Apakah kuasa firman yang jadi daging itu nyata? Kita alami, kita buktikan dan terjadi dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam ekonomi kita, dalam rumah tangga kita. Itu masalahnya, saudara. Karena Tuhan gak ingin kita hanya sekedar Tuhan konsep, tapi Tuhan yang memang realita, Tuhan yang nyata dalam hidup kita dapat dilihat. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kita sudah kira-kira 10 bulan kita mendengar Ebenezer sebagai penolong dalam kesesakan apa? Sangat terbukti. Pertanyaannya apakah itu nyata dalam diri kita? Bahwa dia sebagai penolong dalam kesesakan kita memang betul terbukti, kita alami. Bukan konseptif, saudara. Bukan hanya konsep, tapi realita. Seperti guru mengajar. Ada yang namanya tujuan instruksional umum, siswa dapat memahami, tapi juga ada namanya TIK, tujuan instruksional khusus. Siswa dapat membuat, artinya apa? Dia bisa mengaplikasikan. Firman Tuhan itu memang harus memberi pengertian, tapi ingat firman Tuhan itu adalah aplikatif. Artinya apa? Harus diterapkan. Maka kita mengatakan berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan. Nah, kita akan melihat ketika seseorang mendengar dan dia melakukan, maka terjadi sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Saya berharap kita sudah mendengar firman Tuhan selama kira-kira 10 bulan dan masih ada 2 bulan bahwa Tuhan sebagai penolong sangat terbukti. Maka mari kita bangkit, amin. Supaya nyata kedahsyatan pertolongan Tuhan itu di dalam hidup kita. Saudara jangan berpikir, wah nanti tahun depan akan lebih baik lagi. Belum tentu. Saudara, ketika saya berdoa beberapa waktu, saya cuma mendapati keadaan tahun-tahun mendatang, paling tidak kira 2 tahun mendatang ini, itu belum akan lebih baik. Dan bahkan akan banyak yang namanya kesulitan terjadi. Tapi Tuhan selalu katakan pada umat untuk mereka membangun keintiman dan berani menunjukkan aku ada di dalam mereka. Saudara, aku ada di dalam mereka itu ditunjukkan. Saya gandengkan itu apa ya? Gandengkan itu. Saya hubungkan dengan apa yang menjadi rema Bapak Gembala bangkit. Kok kayaknya nyambung ya, Pak? Kalau kita tahu Tuhan ada di dalam kita, harus kita manifestasikan, ditunjukkan. Itu artinya kita akan bergerak, amin. Berarti kita harus bangkit, amin. Nah, orang yang mau menyatakan bahwa Kristus ada dalam dirinya dan dia bertindak, akan ada pertolongan yang ajaib. Kalau kita bergerak, pasti ada sesuatu yang besar. Oh, hari-hari ini memang masa sulit. Tapi percayalah, ketika kita bersatu dengan Tuhan, kita nggak perlu takut. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satu apapun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Itu yang Rasul Paulus katakan. Nah, saudara harus tahu, ketika kita ada di dalam Tuhan, itu ada di dalam kasih-Nya. Jadi kalau tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan, maka otomatis juga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam Tuhan.
Itulah sebabnya Tuhan berkata, sekarang tunjukkan bahwa Tuhan itu tinggal dalam diri kita. Itu perlu kita manifestasikan. Dalam hal apa? Dalam segala perkara dalam hidup kita. Supaya dunia harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Nah, kita akan melihat seseorang yang dia mendengar dan dia bergerak. Nama orang ini tidak disebut, tapi dia memberi pelajaran. Dia bukan satu-satunya yang melakukan satu tindakan, tapi apa yang dilakukan ditulis di Alkitab. Nah, Markus pasal 5 ayat 27 sampai 29. Wanita yang sakit pendarahan. Markus 5 ayat 27 sampai 29. Bagi Bapak Ibu Saudara di rumah, silahkan membuka Alkitab saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Markus 5 ayat 27 sampai 29. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di layar LCD atau televisi saudara juga sudah ada. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Di konteks yang lain ditulis ia menjamah jumbai jubah. Nah, seperti apa sih jumbai jubah itu? Di layar LCD ada, saya kasih gambar. Nah, saya pernah melihat itu ketika saya ada di Tiberias. Nah, ketika saya ada di Tiberias waktu itu hari Sabat. Nah, sehingga saya bisa melihat orang pergi. Satunya lagi. Nah, ini saudara. Itulah yang namanya jumbai jubah. Nah, di garis, bukan garis, ada tali-tali itu namanya sisit. Ya, namanya sisit itu bahasa Ibrani. Artinya apa? Minggu depan saya akan terangkan. Itu jumbai jubah namanya. Nah, salah satu kegunaan jumbai jubah itu di kalangan orang Yahudi, kalau mereka mau pergi ke ibadah, itu harus mereka kalungkan di leher ini. Jadi kayak bawa apa ya, sal ya, jadi dikalungkan di leher ini. Nah, mereka akan bawa. Nah, jumbai jubah itu ada yang besar sehingga talinya itu sampai ke sini, ke kaki. Jadi bermacam-macam. Nah, itu ada ya, ini yang kecil kira-kira hanya sampai di pinggang gitu nanti talinya. Nah, kalau ada orang Yahudi yang menikah, maka kemudian mempelai ini akan kemudian kayak orang Jawa, pernah lihat ya mempelai orang Jawa menikah. Nah, kemudian itu kan bentuknya segi empat, dikerukup itu apa? Jadi ditaruh di pundak, di mempelai laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ditaruh kayak diselimuti dengan jumbai jubah itu. Artinya itu disatukan. Karena jumbai itu punya makna dan sisit itu juga punya makna. Nanti lain kali akan saya terangkan maknanya apa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau mereka mau beribadah ke sinagog, mereka akan bawa jumbai jubah itu, mereka bawa. Saya melihat secara langsung itu ketika kita ada di Tiberias. Saya perhatikan ada seorang Yahudi yang sedang berjalan. Dia membawa satu buku dan kemudian itu ditaruh di pundaknya. Nah, jumbai jubah yang dipakai Tuhan itu termasuk jumbai jubah yang panjang. Gambarnya ada tadi. Mana? Nah, itu kan sampai ke kaki. Itu jumbai jubah yang panjang. Jadi jumbai jubah itu bermacam-macam. Ada yang kecil, ada yang panjang. Nah, ini yang dipakai Tuhan itu yang panjang. Sehingga sisit, nah yang tali-tali itu namanya sisit. Itu sampai ke mata kaki. Nah, disitulah perempuan ini dia menjamah jumbai jubah Tuhan. Dia tidak berdiri karena apa? Jumbai jubah yang dipakai Tuhan itu jumbai jubah yang panjang. Nah, saudara harus tahu, kasus orang memegang jumbai jubah itu bukan satu-satunya ini. Alkitab menulis banyak orang minta supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya dan mereka dilepaskan. Nah, mereka disembuhkan. Berarti kasus orang menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus itu bukan satu-satunya ini. Itu banyak. Sehingga tidak ditulis. Tapi cuma dikatakan mereka diminta supaya diperkenankan. Dan akhirnya banyak orang menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus dan mereka dilepaskan. Mereka disembuhkan.
Nah, kasus wanita ini adalah dia dalam satu perjalanan, dia satu-satunya orang yang menjamah jubah. Tapi ada sesuatu yang menarik dari wanita ini dibandingkan dengan orang banyak yang minta diperkenankan untuk menjamah jubah Tuhan dan mereka semua disembuhkan, dilepaskan dari ikatan kuasa gelap. Tapi perempuan ini ada satu hal yang menarik. Menariknya di mana? Nanti kita akan melihat. Saudara yang kasih Tuhan, tadi kita melihat bahwa dia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Dia sudah mendengar. Wanita ini sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus dan kondisinya kita tahu bahwa dia selama 12 tahun mengalami pendarahan. Pendarahan di sini itu berhubungan dengan yang namanya datang bulan bagi seorang wanita. Mungkin di awal-awal ketika dia masih muda dia datang bulan seperti biasa, tapi menjelang dia mulai mungkin lebih dewasa terjadilah sesuatu dan kemudian dia mengalami yang namanya datang bulan, tapi pendarahan dan tidak berhenti, bukan hanya 1-2 hari, ternyata 12 tahun. Alkitab mengatakan semua hartanya sudah dihabiskan untuk pengobatan. Kalau hari ini, satu kali saya pernah tanya kepada seorang dokter, kasus wanita ini, itu kira-kira penyakit apa? Dia katakan gini, itu kemungkinan Pak adalah kanker serviks. Dia bilang seperti itu, saudara. Nah, cuma saya nggak tahu kanker serviks itu apa. Kalau nggak salah di kandungan, betul ya Mbak Ruth ya, yang bidan. Nah, yang terjadi perempuan ini mengalami gangguan seperti itu. Dia sudah berusaha mengatasi penyakitnya, dia berobat kemana-mana. Ada salah satu metode pengobatan dari tabib pada waktu itu untuk orang yang sakit pendarahan berhubungan dengan datang bulan. Itu dia disuruh makan telur burung undan yang dibakar. Ini tradisi pada masa itu, saudara. Di Alkitab nggak ada, tapi ini tabib-tabib biasa pada masa itu mereka melakukan pengobatan seperti itu. Dan saya percaya mungkin si wanita ini juga pernah mencoba, tapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan akhirnya habis hartanya. Tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh dan dia mengalami kesakitan. Saat itu boleh dikatakan dia sudah tidak memiliki apa-apa. Usahanya tidak membuahkan hasil. Sepertinya apa? Tidak punya pengharapan lagi. Selain kasih Tuhan, mungkin hari ini keadaan kita tidak jauh berbeda dengan wanita ini. Apa yang kita upayakan mungkin seperti wanita ini tidak membuahkan hasil. Seakan-akan kita berkata, kok tidak terjadi sesuatu? Kok sepertinya seperti ini terus? Usaha saya kok sepertinya tidak ada kemajuan? Kok malah kekayaan atau harta saya, keuangan saya kok makin menipis? Dan apa yang kita lakukan seolah-olah sepertinya belum membuahkan hasil. Tapi mari kita belajar dari wanita yang sakit pendarahan ini. Kalau dia sakit pendarahan, darahnya keluar, mungkin bisa dikatakan dia kehilangan banyak darahnya. Enggak? Orang Jawa mungkin mengatakan wis randuwe getih. Ketika saya sekolah dulu, dalam teman-teman kelompok itu, ayo tuku iki, wah aku randuwe getih kok gitu. Tahu maknanya? Gak duit-duit. Mungkin hari ini kita dalam konotasi seperti itu, sudah randuwe getih, gak punya biaya. Aku nggak punya dana, aku nggak punya apa-apa. Apa yang saya lakukan seolah-olah nggak menumbuhkan hasil. Saya sudah berusaha seperti ini, ternyata kerjaannya nggak berhasil, gagal. Tapi mari kita belajar dari wanita yang sakit pendarahan ini. Dia sudah kehilangan apa-apa, saudara. Dia sudah kehilangan segalanya. Tapi satu titik ketika dikatakan dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus, maka dia segera bergerak. Dia tidak diam. Apa sih mendengar artinya itu? Mendengar di sini dari kata akowo itu punya arti mendengar dan kemudian mendapat pengertian. Kita ini punya panca indera. Salah satunya indera untuk apa? Mendengar. Setiap hari saya nggak tahu berapa banyak yang saudara dengar. Begitu saudara melek, pertama yang saudara dengar mungkin apa? Oh, suara adzan mungkin. Oh, suara burung berkicau. Atau mungkin suara jago, kukuruyuk. Weh, jam 4 atau jam 5 atau jam berapa.
itu mendengar. Tapi saya mau tanya, ketika saudara mendengar ayam jago, saudara mendengar mungkin rumah saudara di pinggir jalan raya dan saudara mendengar deru mobil, truk, bis dan sebagainya, ada motor, apakah kemudian saudara merespon pendengaran itu? Biasanya enggak. Jadi ketika kita mendengar itu ada yang kita respon, ada yang kita biarkan itu sebagai pendengaran berlalu. Sama seperti saudara pergi dan kemudian ada suara klakson mobil, saudara diam aja. Kenapa? Mungkin bukan saudara yang diklakson, ya enggak. Tapi dalam konteks tertentu mungkin saudara merespon klakson. Kenapa? Karena kita yang diklakson. Atau kita naik mobil atau naik motor dan kemudian di belakang kita ada suara sirene, maka kemudian secara spontan kemudian kita akan meminggirkan kendaraan yang kita bawa dan kita memberi kesempatan ambulan atau mungkin rombongan itu supaya berjalan lebih dahulu, ya enggak? Jadi kita bisa mendengar sesuatu tapi bisa respon berbeda. Kalau saudara duduk di sini dan kemudian saudara mendengar suara ambulan, saudara nggak akan peduli. Kenapa? Karena nggak punya efek bagi kita. Tapi kalau saudara di jalan raya dan kemudian di belakang saudara suara ambulan, maka sebagai orang yang bertanggung jawab, yang dewasa, kita akan menepikan kendaraan kita berjalan pelan-pelan dan memberikan kesempatan ambulan itu untuk lebih dahulu. Betul tidak? Dari apa yang kita dengar ternyata kita punya respon yang berbeda. Atau juga mendengar perkataan seseorang. Ada orang berkata tentang sesuatu, tentang keluarganya yang terjadi bagaimana, kita nggak respon. Karena apa? Nggak berhubungan dengan kita. Tapi juga ada orang mendengar sesuatu dan kemudian dia merespon. Apa misalkan, oh ada BLT kon ngumpul ke apa itu namanya, kakak dan sebagainya. Nah kita merespon. Atau seperti kita mendengar deru mobil kampanye. Dan kemudian kita mengambil respon. Saudara kasih Tuhan, dari apa yang kita dengar itu ternyata bermacam-macam responnya. Nah, apa yang dimaksud mendengar sebenarnya dalam pengertian ini? Kata mendengar di sini adalah mendengar dan kemudian menimbulkan pengertian, atau kalau boleh saya katakan, ketika kita mendengar maka itu membangkitkan roh kita. Nah, pertanyaan adalah selama 10 bulan ketika kita mendengar apa yang hamba-hamba Tuhan katakan dari Bapak Gembala, Bapak Naftali, Mas Kartiko, saya ataupun mungkin Pak Budi, Pak Andreas, dan kita selalu berkata Tuhan kita itu sanggup menolong, dia Ebenezer. Pertanyaannya, apakah itu membangkitkan roh kita? Apakah bahwa pengertian bahwa Tuhan sanggup menolong itu membangkitkan roh kita sehingga kita yakin dan kemudian kita mengambil tindakan? Karena kita tahu walaupun hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Apakah yang kita dengar itu masuk dalam roh kita, membangkitkan roh kita? Kalau kita nggak merespon, ya nggak terjadi sesuatu. Sama seperti misalkan ada pengumuman, kita sebagai warga masyarakat dan kemudian pemerintah secara rata akan memberikan bantuan, misalkan ini BLT-nya ini semua warga negara Indonesia, jadi semuanya, tapi dengan syarat supaya mengumpulkan KK dan KTP misalkan. Nah, kita mendengar dari Pak RT sampaikan dan kemudian kita tidak merespon, kita tidak mengumpulkan KK dan KTP, kira-kira dapat bantuan tidak? Ya, tidak dapat. Sama. Ketika Tuhan menaruh dalam para pengkhotbah bahwa Tuhan sebagai penolong dalam persesakan sangat terbukti, tapi kita tidak mengambil tindakan, kita tidak merespon, ya tidak terjadi sesuatu dalam diri kita. Ketika saudara mendengar, apakah itu membangkitkan roh kita atau tidak? Bukan masalah lamanya mendengar, tapi respon. Contohnya, siapa murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus? Yudas Iskariot.
Yudas Iskariot. Saya mau tanya, ketika Tuhan memberikan pengajaran, itu apakah Yudas ada di situ apa lungo? Ada. Ya, Yakobus juga ada. Petrus ada di situ. Thomas ada, kecuali ketika setelah Tuhan Yesus bangkit, nah, ini pada kumpul di loteng, Thomas tidak ada. Tapi yang saya mau katakan, 3,5 tahun Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan sampaikan pengajaran kepada para murid, bahkan ada orang banyak di situ, termasuk mungkin Matias yang dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Yudas ada di situ. Tapi kenapa kok Yudas tego, mentolo, menyerahkan Tuhan Yesus? Karena dia mendengar tapi tidak merespon. Betul tidak? Setiap apa yang Tuhan katakan itu tidak membangkitkan rohnya Yudas. Berbeda dengan murid yang lain, saudara. Apa yang Tuhan sampaikan itu membangkitkan roh mereka. Tapi Yudas tidak. Sehingga Yudas mengambil respon yang berbeda. Contohnya, ketika ada seseorang wanita datang membawa minyak narwastu setengah kati yang harganya sangat mahal, dan kemudian dipecahkan, buli-buli itu dituangkan kepada Tuhan Yesus untuk meminyaki Tuhan Yesus, mengurapi Tuhan Yesus. Apa yang Yudas katakan? Ini pemborosan, betul tidak? Ketika yang lain memuji, satu orang ini mencela. Kenapa? Karena memang dari semula dia tidak pernah merespon perkataan Tuhan. Sehingga tidak terjadi sesuatu yang luar biasa bagi Yudas. Dan ending dari hidup Yudas mengenaskan. Gantung. Dia menjual Tuhan Yesus. Dia gantung, dia jatuh karena tali ini mungkin rakuat. Dan jatuhnya delalah kena watu. Perutnya pecah, isinya keluar, mengerikan. Ketika kita tidak merespon firman Tuhan yang disampaikan, itu bisa berakibat fatal dalam hidup kita. Loh, kenapa? Sederhana saja. Orang yang tidak pernah makan kurang gizi. Kalau kurang gizi jadinya apa? Bisa penyakitan, betul enggak? Sama, kalau kita tidak merespon makanan rohani yang Tuhan berikan, yaitu firman, itu membuat roh kita tidak akan pernah bangkit. Kalau roh kita nggak pernah bangkit, nggak kuat, tidak akan bisa kita menghadapi keadaan hancur. Karena Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, setelah kita mendengar apa yang Tuhan sudah sampaikan, maka mari kita belajar seperti wanita ini, bergerak. Kita sudah mendengar Tuhan sanggup menolong, maka mari kita bergerak dalam panggilan kita. Panggilan saudara dalam dunia medis, mungkin dalam dunia pendidikan, atau dalam dunia bisnis. Bergeraklah dalam panggilanmu dan lihat bagaimana kedahsyatan Tuhan itu terjadi dalam dirimu. Amin. Kalau kita diam, tidak kita praktekkan, nggak akan terjadi sesuatu. Tapi ketika kita lakukan sesuatu, Tuhan itu menghargai sekalipun kecil, itu langkah iman kita. Tapi mari kita perhatikan, ketika kita mau bergerak, itu mesti ada tantangan, saudara. Alkitab mengatakan bahwa wanita ini mendekati Tuhan Yesus. Ia datang pada Tuhan, itu langkah iman, saudara. Percayalah, Tuhan pasti menghargai langkah iman kita. Sekecil apapun, itu pasti dihargai oleh Tuhan. Iman itu harus direalisasikan, dibuktikan. Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan apa? Mati. Iman itu artinya mengaplikasikan apa yang dipercayai. Maka dikatakan iman itu dasar dari segala yang kita, dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Iman itu harus diterapkan, saudara. Nah, satu langkah kecil, langkah iman itu akan membawa dampak yang besar. Wanita ini datang pada Tuhan Yesus dalam kondisi yang lemah. Itu langkah iman. Oh, itu tantangan, ya betul.
Hari ini mungkin saudara yang dikasih Tuhan, keadaan kita seperti wanita ini sedang susah. Tapi jangan takut, beranilah melangkah dalam iman. Karena apa? Karena Tuhan menghargai setiap langkah iman kita, walaupun itu sepertinya kecil. Kenapa? Sesuatu yang kecil dalam Tuhan itu bisa dipakai untuk memegahkan hal yang besar. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka diperhadapkan pada Laut Teberau. Di belakang mereka orang Mesir, tentara Mesir dengan peralatan perang yang ada. Di kanan kiri itu jurang dengan bukit yang terjal. Mereka berseru-seru pada Tuhan, pada Musa. Dan Tuhan cuma ngomong sama Musa, Musa acungkan tongkatmu. Lalu sekarang hubungannya pasti mengacungkan tongkat dengan laut terbelah kan nggak ada. Logikanya nggak ada, secara fisika juga nggak ketemu nalar. Tapi ketika Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kecil, mengacungkan tongkat. Dan Alkitab menulis laut itu terbelah dengan kekuatan angin yang luar biasa. Saudara, untuk membelah laut itu diperlukan kekuatan angin yang sangat besar. Lebih dari angin siklon. Angin siklon itu kekuatannya bisa 300 km per jam. Saudara naik mobil kecepatan 150, 160 tetap kekoyak. Nah ini untuk membelah laut yang sedalam kira-kira 800 meter, maka diperlukan kekuatan angin yang sangat besar. Angin siklon yang kekuatannya 300 meter itu belum bisa membelah laut. Maka harus diperlukan mungkin 10 kali lipat, 30 kali lipat kecepatan angin itu. Nah saudara bayangkan, kalau kekuatan angin yang 300 km per jam itu bisa ngangkat mobil. Nah itu orang berjalan di tengah-tengah dengan kekuatan angin yang begitu besar tidak terangkati, itu luar biasa enggak? Itu kedahsyatan Tuhan, hukum fisika semuanya runtuh di situ. Tapi apa yang Musa lakukan dari awal? Cuman mengacungkan apa? Tongkat. Percayalah, langkah iman walaupun itu kecil akan membawa dampak yang besar. Tapi ketika kita melangkah iman itu banyak tantangannya. Mungkin orang akan menganggap itu sebagai sesuatu yang mungkin seorohan dan sebagainya. Nah kita akan melihat bagaimana langkah iman wanita ini. Nah Alkitab mengatakan wanita ini dia sakit pendarahan. Dan sakit pendarahan itu bukan seperti kena peso dan darahnya keluar terus, bukan itu yang dimaksud. Di awal tadi sudah saya katakan dia sakit pendarahan berhubungan dengan apa? Datang bulan. Dia haid dan tidak pernah berhenti. Nah, ada hukum di Israel pada masa itu bahwa seorang wanita yang sedang datang bulan, dia dianggap apa? Najis. Itu hukum Taurat. Maka orang yang dia dalam kondisi seperti itu dia nggak boleh datang ke sinagog, dia nggak boleh datang beribadah. Dia harus menunggu sampai masa haidnya selesai dan kemudian dia akan melakukan korban pentahiran. Nah, setelah itu dia baru boleh beraktivitas, keluar ketemu orang banyak. Kalau dalam kondisi najis dia nggak boleh. Karena apa? Kalau dia memegang sesuatu, apa yang dia pegang itu juga najis. Itu hukum. Saudara bisa lihat itu di Imamat 15 ayat 25 bahwa orang yang sedang datang bulan dan dikatakan sampai berhari-hari tidak selesai bukan pada masa haidnya, maka dia dikatakan najis. Apa yang disentuhnya menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah kalau besok masih ada lagi, masih belum selesai, berarti dia masih dalam kondisi najis. Saudara bisa bayangkan ini 12 tahun saudara. Dan selama 12 tahun dia dalam kondisi yang dianggap sebagai hukum waktu itu apa? Najis. Apa yang dia pegang menjadi najis. Nah ada hukum juga di Israel pada masa itu bahwa seseorang yang dengan sengaja menajiskan orang lain, hukum Taurat mengatakan maka ia harus dilenyapkan. Ini orang Yahudi, dia ngerti hukum itu. Orang Yahudi mereka dalam usia 1 sampai 4 tahun itu masuk yang namanya pendidikan ibu. Itu pendidikan dasar di Israel. Anak ditekankan yang namanya pengenalan akan Taurat itu dari mereka masih bayi sampai usia 4 tahun. Ibunya akan mengajar tentang Taurat.
Dan selama itu ini nih apa namanya? Ini sudah jenengnya apa ya? Saya lupa nama. Cambang ya, betul. Rambut di samping ini loh, itu nggak boleh dipotong. Namanya apa saya lupa. Apa? Godek. Godek. Jadi godeknya ini akan panjang. Kalau ke Israel dia akan lihat. Nah kalau mau motong ini itu harus memanggil seorang rabi. Waktu saya ke Israel, guide saya namanya Pak Rafael tanya, Pak itu kenapa kok harus dipanjangin? Hukumnya memang seperti itu. Kapan dia potong? Setelah 3 tahun baru boleh dipotong lagi. Dia bisa bayangin, berarti kan panjang toh? 3 tahun loh. Nah kalau dipotong gimana Pak? Kalau potong harus panggil seorang rabi, nanti akan ada upacara. Manggil imam. Nah anak ini selama 4 tahun dia di bawah pengawasan ibunya, dia tekankan tentang yang namanya Taurat. Nah setelah usia 5 tahun, bapaknya ganti, namanya pendidikan ayah. Dia diajar namanya pra-Taurat, diajar oleh bapaknya. Usia 6 tahun dia masuk namanya sekolah jadi anak Taurat. Dia dididik di situ. Ada 3 namanya, ada Ketubim, Hukim, Asret Hadibarim. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mereka akan diajar seperti itu. Sehingga yang namanya pemahaman hukum itu dari awal mereka sudah hafal, sudah tahu. Nah wanita ini saya percaya dia dari kecil sudah diajar tentang orang tuanya. Sehingga dia ngerti, oh saya sedang kondisi najis, kenapa? Datang bulan. Dan dia tahu kalau saya sengaja menajiskan orang lain, ada hukum mengatakan maka ia harus dilenyapkan dari antara umat. Wong kesentuh saja yang disentuh jadi najis. Lah kalau dengan sengaja menyentuh berarti dia menajiskan, itu hukumnya, maka dia harus dilenyapkan. Nah saudara sekarang bayangkan kalau saudara jadi wanita ini, dia sakit, saudara sakit, dan sakit itu membuat dia najis. Sementara sudah berobat tidak sembuh-sembuh dan dia tahu ada Tuhan Yesus, dia mendengar dan segera bergerak. Kalau tak jamah jumbahnya saya sembuh. Tapi di sisi lain dia ngerti dalam hatinya, nek aku sengaja memegang seseorang maka orang itu jadi najis. Wong kesentuh saja jadi najis, kalau sengaja menajiskan maka orang itu yang disentuh akan menjadi najis. Itu hukum agama Yahudi seperti itu. Lah dia ini kan sengaja menjamah jubah Tuhan. Itu dalam pandangan hukum yang terjadi hari itu, maka dia sengaja membuat najis yang dia sentuh. Itu hukumannya mati, saudara. Nah, sekarang mesti saya percaya ketika dia tahu, wah di sana ada Tuhan Yesus, dia sanggup menyembuhkan. Nek aku menjamah jubahnya, aku mesti sembuh. Tapi sisi lain dalam hatinya timbul pertentangan. Dan aku sengaja menjamah, berarti aku menajiskan Tuhan. Berarti aku bisa mati. Itu tantangan, saudara. Itu tantangan hati dari perempuan ini. Nah, ketika kita mau melangkah iman, saya percaya mesti akan timbul yang namanya perang batin dalam hati. Saya melakukan ini akan timbul peperangan dalam hati kita. Nah, disinilah yang saya tekankan. Ketika kita mendengar, apakah membangkitkan roh kita atau tidak? Kalau tidak membangkitkan roh kita nggak bertindak. Tapi perempuan ini ketika dia mendengar, itu membangkitkan roh wanita ini sehingga tantangan, walaupun secara hukum dia itu bisa mengalami hukuman mati, tapi dia berani bergerak. Kenapa? Dia ngerti iman dia dihargai Tuhan dan langkah dia akan dihargai oleh Tuhan. Maka walaupun dalam kondisi lemah, walaupun dia ngerti itu pertentangan iman menurut hukum agama Yahudi, kalau dia ketahuan dia bisa mati, tapi dia berani bertindak karena dia ngerti asalku jamah jubahnya, langkah iman. Apa yang dia dengar tentang Tuhan itu membuat iman dia bangkit dan mengalahkan adat yang terjadi. Hasilnya apa? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Hari ini mungkin di antara kita mengalami kondisi seperti wanita ini. Kita mau melangkah, kemudian kita timbul keraguan, kan ada perang batin, itu lumrah.
Lalu bagaimana? Kembali. Ketika saudara mendengar bangkitkan rohmu, apa yang saudara dengar itu membangkitkan roh kita. Harus kita upayakan. Ketika kita dengar firman Tuhan, Allah sanggup menolong, bangkitkan rohmu. Amin. Supaya kita mengalami perkara-perkara yang besar. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan katakan di tengah badai, mereka yang memandang fokus pada aku akan mengalami masa emas itu terjadi. Amin. Saya juga mengalami secara pribadi. Ketika masa corona, justru Tuhan lakukan perkara-perkara besar bagi saya. Yang tak pernah saya pikirkan, yang tak pernah saya bayangkan, itu justru yang Tuhan lakukan. Bagi saya itu masa emas, saudara. Maka sering kasih Tuhan, ketika saudara mendengar apa yang firman Tuhan katakan, sebagai penolong sangat terbukti, pegang, yakini, bangkitkan rohmu, amin. Supaya kita mengalami perkara-perkara yang besar itu. Kenapa? Karena Tuhan menghargai setiap langkah iman kita. Walaupun ketika kita mau membuat langkah iman, itu akan muncul pertentangan. Itulah yang disebut peperangan rohani, peperangan batin dalam batin kita. Tapi ketika kita berani melangkah, mengalahkan tantangan tadi dan memenangkan roh kita, sesuatu yang besar dapat terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita ini punya dua, manusia batiniah dan manusia duniawi. Kita mau menangkan yang mana itu tergantung kita. Ada gambaran seorang yang punya anjing, satu warnanya anjing putih, satu warnanya anjing hitam. Dia pergi ke pantai dan kemudian dia katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, mari silakan. Oh, siapa yang mau pilih anjing hitam, anjing putih? Nah, kemudian diadu, ada orang pilih anjing hitam, ada yang pilih anjing putih, ternyata menang anjing yang putih. Wah, esoknya lagi dia bawa lagi ke pantai. Oh, silakan pilih hitam atau putih, diadu. Wah, orang katakan, wih, ingin menang yang putih. Buahnya ngambil putih, ternyata menang yang ireng. Kok bisa menang yang ireng? Esoknya lagi mereka pegang anjing hitam, ternyata menang yang putih. Ya, ada orang kemudian, ini aneh ya. Kok? Dia tanya, Pak, ini anjingmu ini dua ini kan lahirnya bareng. Iya, dari induk yang sama. Kok nggak ingin saya menang yang ireng, ingin saya menang yang putih? Caranya gimana? Loh, tergantung saya mau kasih, mau tak menangkan yang hitam atau yang putih. Caranya gimana? Nek hari ini saya mau menangkan yang hitam tak kandang, yang putih tak kai pakan. Ya, yang hitam orang tak kai pakan. Nanti lama-lama kan akhirnya lemas, bertaruhnya kalah. Nah, menang yang dikasih makan. Sama. Kalau kita memenangkan manusia batiniah, kita memerangkah dalam iman, maka perkara yang besar itu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak mau melangkah, kita diam, kita pasif, ya nggak akan terjadi sesuatu. Kembali pada kita. Wanita ini begitu dia mendengar, maka dia bergerak. Dia kalahkan tantangan iman dan dia alami perkara yang besar. Saya mau tanya, apakah Tuhan masih sanggup menyatakan perkara yang besar seperti wanita ini pada kita? Maka mari kita belajar seperti wanita ini. Percayalah dan melangkahlah, bangkitlah. Maka saudara lihat perkara yang ajaib, perkara yang besar dapat terjadi. Jangan mundur. Walau ada tantangan, maju, bangkit, lihat keajaiban Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.